Pejuang langit menjelang puncak ibadah haji, suasana di Mekah terasa berbeda dari hari-hari biasanya. Lautan manusia memenuhi setiap sudut kota suci Mekah. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia kini telah berkumpul sepenuhnya di Mekah. Tidak ada lagi kedatangan gelombang baru. Seluruh jemaah sedang memusatkan hati dan pikiran mereka untuk memasuki puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Di hotel-hotel, pemondokan, dan masjid-masjid, para jemaah mulai memperbanyak doa dan istighfar. Ada yang membaca Al-Quran dengan suara pelan, ada yang menangis saat mengingat dosa-dosanya, ada pula yang menyiapkan fisik agar kuat menjalani rangkaian ibadah yang akan datang. Semua menyadari bahwa mereka sedang menunggu hari paling besar dalam haji. Nanti di tanggal 9 Zulhijjah, para jemaah haji akan bergerak secara serentak sambil mengucapkan tolbiyah menuju ke Padang Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf yang merupakan puncak dari ibadah haji. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Quraisy juga menunaikan ibadah haji karena termasuk syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, mereka mengubah ajaran Nabi Ibrahim itu dengan meninggalkan wukuf di Arafah. Mereka tidak mau wukuf di Arafah karena Arafah itu terletak di luar kawasan suci Mekah. Dan memang, jika kita lihat lokasi Arafah sekarang, Arafah itu satu-satunya tempat ibadah haji yang berada di luar kawasan batas tanah suci. Sementara semua masyair itu berada di dalam kawasan suci, seperti Musdalifah dan Mina, keduanya masih berada di dalam kawasan tanah suci. Sebagai penduduk di kawasan suci Haram, mereka tidak mau meninggalkan kawasan suci ketika haji berlangsung. Mereka pun heran ketika Nabi Muhammad SAW sebagai orang Quraisy berwukuf di Arafah. Oleh karena itulah, Nabi SAW meluruskan syariat haji dengan mengatakan dalam sabdanya, haji itu Arafah. Dari sabda Nabi SAW inilah, para ulama kemudian sepakat bahwa orang yang menunaikan ibadah haji dan tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Dan wajib bagi dia untuk mengulang hajinya pada tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, di hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, petugas haji Indonesia memberangkatkan para jemaah yang sakit sekalipun dalam keadaan diinfus dan tidak sanggup untuk berdiri. Mereka akan dibawa ke Padang Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf. Inilah pentingnya Arafah dalam ibadah haji. Di hari Arafah, jutaan orang berkumpul dengan pakaian yang sama di lokasi yang sama pula. Tidak boleh keluar dari batas yang telah ditentukan. Waktunya pun terbatas sejak tergelincirnya matahari di tengah hari hingga terbenamnya matahari menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Selama itulah semuanya bertakbir, bertahlil, dan bertahmid memanjatkan doa-doa dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda. Apa yang mereka harapkan? Di waktu dan tempat yang terbatas inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Betapa besarnya kasih sayang Allah pada hari itu. Para ulama menjelaskan bahwa hari Arafah adalah hari pengampunan, hari dikabulkannya doa, dan hari kebanggaan bagi orang-orang yang beriman. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah membanggakan para jemaah haji di hadapan para malaikat. Lihatlah hamba-hambaku datang kepadaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Bayangkan jutaan manusia berdiri di bawah terik matahari Arafah. Baju mereka basah oleh keringat, wajah mereka letih, namun hati mereka dipenuhi harapan besar agar dosa-dosanya diampuni. Pejuang langit, di hari Arafah pula Allah menurunkan ayat tentang kesempurnaan agama. Saat Umar bin Khattab didatangi oleh seorang Yahudi yang berkata bahwa ada ayat yang jika turun kepada kaum mereka, maka hari turunnya akan dijadikan hari raya. Umar pun menjawab bahwa kaum muslim mengetahui kapan dan di mana ayat itu turun, yaitu, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Pejuang langit, di Tanah Suci Mekah, dua kemuliaan telah terkumpul. Kemuliaan waktu yaitu tanggal 9 Zulhijjah dan kemuliaan tempat yaitu Padang Arafah. Kemuliaan Arafah selalu terikat dengan waktu yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal ini, Padang Arafah yang hanya seluas 12 juta meter persegi menjadi tempat yang paling dirahmati dan diberkahi di muka bumi. Jika pada tanggal 9 Zulhijjah berlalu, Padang Arafah tak ubahnya seperti tempat-tempat lainnya di muka bumi. Itulah kemuliaan tanggal 9 Zulhijjah.
Oleh karena itulah kita yang tidak berhaji juga mendapat kemuliaan tersebut dengan disyariatkan puasa Arafah, puasa yang istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan 1 hari berpuasa, dosa 2 tahun menjadi sebab diampuni. Maka tidak heran jika para ulama sangat menekankan agar kaum muslim tidak melewatkan kesempatan itu. Puasa Arafah juga menjadi pintu untuk memahami betapa mulianya ibadah puasa. Puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, puasa adalah latihan kesabaran, keikhlasan dan juga pengendalian diri. Dalam hadis qudsi, Allah pun berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat satu puasa sunnah yang disebut sebagai puasa paling dicintai Allah, yaitu puasa Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Nabi Daud alaihi salam dikenal sebagai hamba yang sangat taat, namun tetap kuat dalam menjalani kehidupan. Beliau tetap bekerja, memimpin, dan berjuang meskipun rajin berpuasa. Ini menunjukkan bahwa puasa bukan penghalang produktivitas. Justru puasa melatih manusia agar lebih disiplin dan kuat untuk mengendalikan diri. Sosok Ferry Irawan ini merasakan sendiri keberkahan mengamalkan puasa ala Nabi Daud yang sudah ia jalani selama 20 tahun. Jadi saya ngerasain dengan puasa ini saya tuh menjadi lebih sabar. Masya Allah. Lebih sabar. Terus yang kedua ya insting untuk mengambil keputusan itu kayak dapat petunjuk lah, dapat ilham kayak gitu ya. Jadi apa ya, semua hal yang yang ingin diambil keputusannya lebih terukur, Pak ya? Ya betul. Masya Allah. Ya, Jadi lebih mantap. lebih mantap, betul. Ya. Termasuk tadi bagaimana manajemen emosional menghadapi hutang 35 miliar tadi. Iya. Itu berpengaruh banget. Itu berpengaruh kayak gitu. Jadi kita lebih tenang dalam mengambil keputusan. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat, nilai puasa menjadi sangat penting untuk dihidupkan. Harga kebutuhan naik, banyak orang merasa pendapatan tidak mencukupi, dan tidak sedikit pula yang hidupnya dipenuhi kekhawatiran. Dalam kondisi seperti ini, puasa Daud mengajarkan hidup sederhana dan tidak berlebihan. Orang-orang yang terbiasa berpuasa akan lebih mudah menahan keinginan belanja yang tidak perlu. Ia belajar membedakan antara kebutuhan dan hawa nafsu. Disinilah Ferry sangat bersyukur karena bisa mengamalkan jalur langit puasa Daud. Karena saat menghadapi ujian terlilit hutang hingga lebih dari 30 miliar, amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengetuk pintu langit hingga hutangnya pun lunas. Alhamdulillah. Kuncinya ini jadi cicak musola. Apa tuh cicak musola? Jadi terus kemudian kita dengan kena masalah itu kemudian kita jadi rajin ke masjid. Baik. Kayak gitu. Terus amalan-amalannya juga kebetulan saya sejak kelas 4 SD itu didhawuhi atau diperintah sama guru saya untuk puasa Senin Kamis. Masya Allah. 4 gitu. SD? Ya, dari kelompok. Jadi puasa Kamis. Kemudian saya sejak SMA belajar puasa Daud, insya Allah sampai sekarang. Pejuang langit seringkali masalah ekonomi bukan hanya soal kecilnya penghasilan, tetapi juga karena gaya hidup yang tidak terkendali. Puasa melatih jiwa agar tidak mudah tunduk pada keinginan sesaat. Dengan berpuasa, seseorang belajar untuk bersyukur atas makanan sederhana dan tidak mudah mengejar kemewahan yang membebani keuangan. Puasa juga melahirkan empati sosial. Saat merasakan lapar dan dahaga, kita jadi lebih mudah memahami penderitaan orang lain. Dari sinilah tumbuh semangat berbagi dan saling tolong-menolong. Padahal di tengah ekonomi sulit, solusi besar tidak hanya datang dari kekuatan uang, tetapi juga dari kuatnya persaudaraan dan kepedulian sosial. Puasa Daud mengajarkan keseimbangan hidup. Ada saat menahan diri dan ada saat menikmati nikmat Allah dengan rasa syukur. Orang yang terlatih berpuasa akan lebih tenang menghadapi tekanan hidup. Ia tidak mudah panik ketika rezeki sempit karena hatinya terbiasa bergantung kepada Allah, bukan semata-mata kepada dunia. Maka menjelang Arafah ini menjadi momen muhasabah saat jutaan jemaah haji bersiap untuk menuju padang Arafah. Kaum muslim di seluruh dunia pun diajak untuk memperbanyak taubat, zikir dan puasa agar kita semua mendapatkan bagian dari rahmat besar di hari mulia itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada para jemaah haji dalam menjalankan rangkaian ibadahnya.
menerima seluruh amalan mereka dan menjadikan hari Arafah sebagai momen kembalinya pada fitrah dengan hati yang lebih bersih, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.